pesan. Ya. Langsung ke resto. Ayo ikutin ya. Ayo ikutin ya. Ikutin Mr. Said ya. Langsung ke resto ya. Dek, cari apa? Enggak apa-apa. Gimana Sada? Dapat apa Sada? Hantaluk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di mana-mana hantaluk yang dicarinya. Alhamdulillah, ini makanan sehatnya ya. Gimana Pak Sabran? Iya betul. Gak ada pengawet katanya Pak Sabran. Ini makanannya bocil, lihat tuh. Makannya tuh. Masya Allah, alhamdulillah. Bu, belum ada matahari bu. Panas. Iya hujan matahari bu. Hujan matahari ya. Enggak Ustaz. Enggak Bude. Lumayan game bu. Masya Allah. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, Masya Allah, Allahu Akbar, semangat ya. Masya Allah, bisa tidur ya? Alhamdulillah. Bagus hotelnya? Bagus. Makanannya enak? Mantul, alhamdulillah. Ya, saya memakai Imamah Jordan, Masya Allah. Masya Allah. If there is a lot of dust, Oke. you can cover his face. Sama ini. Oke. No dust, it's easy. Oh, ke atas. Coba lihat. Oke. Jordanian. Perempuan. Dust, you can cover your face. Masya Allah, ini kalau panas. You can just leave it. Masya Allah, Masya Allah. Sini. Silakan belanja dulu. Amplopnya dolar kayak Masya Allah. $100. Kayak uang mainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tamanina. Kali ini lagi ada di Petrajatta, tepatnya di salah satu situs yang menang sangat ikonik ya, dan ini diakui oleh UNESCO ya, sebagai situs warisan dunia. Ini dibangun pada zaman masa Arab Nabakiyah ya, yang
Kemudian sempat ke Nusa Bali, dan di sini di bawah itu ada Bangun Bali yang ternyata setelah dicek adalah makam ya, seperti itu. Ya, mudah-mudahan sahabat semuanya bisa jalan ke sini ya untuk melihat jalur perjalanan para nabi dan juga jalur perjalanan sutra yang dilalui oleh kaum yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak singkong dipotong-potong baru digoreng. Langsung ke Ya, kalau buat cuci muka katanya mukanya bisa basah. pasti ya. Iya. Mudahan kelancaran ya Allah Subhanahu wa taala ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Betul, pendeta Buhaira, pendeta Buhaira yang sangat berani, yang memberitahu kepada Abu Talib bahwa anak ini ada tanda kenabian dan anak ini yang akan keluar dari Jazirah Arab karena orang-orang di Yahudi Nasrani itu yang Mau kemana Mbak? Kita ke pohon sahabi. Alhamdulillah. Alhamdulillah, panas banget sekarang hari ini. Ya Allah, kita akan terpanggang, tapi nggak apa-apa. Sehat-sehat selalu guys. Gimana Mbak Nin? Kita lagi di pohon sahabi. Jadi saksi. Pohon ini adalah pohon yang pernah menaungi Rasulullah. Betul ya Umi? Ya. Dan masih ada sampai sekarang. Bukan biasa berapa ratus tahun yang lalu sampai sekarang masih ada. Dan bulan ini itu bulan apa nih? Agustus. Itu pohonnya berdaun. Dan kalau di akhir tahun dia berguguran daunnya. Jadi cuma ada batangnya. Nah sekarang kita berdaun. Ya, alhamdulillah. Jadi ada hijau-hijau di tengah gurun pasir. Oke. Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukran. Silakan saya bantu ya kalau ada mau posisi bagus seperti itu. Semua bagus.
Ulang lagi ya. 1, 2. Sahabat Amanina, Beliau bos hari Amanina ini dan ya rekan-rekan, Umi bareng insyaallah. sahabat-sahabat Amanina di Pohon Sabi. Ada siapa? Ada sebelah kanan Umi. Saya Rianti Mariani, Mariati, Dan Silvi. kami dari Sangatta. Alhamdulillah hari ini tanggal berapa Bu Mariati? Tanggal 27 ya? 27 Agustus ya. Kita di Pohon Sabi ya di Kota Azraq, Jordania. Gimana perasaan Bu Dokter? Bahagia, haru, Masya Allah ya. Haru, bisa ngeliat ke sini Secara langsung secara ya. langsung ya. Alhamdulillah, semoga kita ada kesempatan lagi ke sini. Amin. Amin amin bersama Amanina. Itu ya, ini ya. Sudah kumpul semua. Oke, mau dijelaskan sama Oke, bismillah. Bapak Ibu, tadi di bis ya, saya sudah sampaikan kapan guanya ditemukan tahun 1962 dan ketika ulama sebagian besar dari ulama ada juga di YouTube, kalau ikut ulama kayak Ahmad Khalid, kayak Habib Ja'far juga pernah di sini, kayak masih ulama di Jordan, di Arab mengatakan bahwa gua yang paling betul Allah alam yang di Jordan ini bukan Bromo ya, dan tapi mereka pasti karena ada tanda-tanda, karena ada bukti-bukti. Salah satunya tadi saya bilang di bis sebelum dia ditemukan daerah ini terkenal dengan daerah Rajib, dan kata Rajib itu diperkirakan berasal dari kata Raqib, Ashabul Kahfi wal Raqib. Ya, saat ulama dan ahli arkeologi, misalkan contoh saja ketika mereka ke Efesos ya, mereka lihat bahwa gua ini dekat kota. Ini gimana masuk akal? Ini 300 tahun, selama 300 tahun 7 pemuda itu tertidur, walaupun juga dicari keluarganya karena mereka melarikan diri karena takut ditangkap, dibunuh oleh raja yang zalim mereka, yaitu Raja Dkianos ya. Tapi sama juga ada depan pintunya siapa? Anjingnya mereka ya. Gimana bisa tertidur selama 300 tahun tapi nggak bisa kelihatan? Untuk ke sana ke Efesus insyaallah. Kalau dibawa ke sana itu dekat sekali dengan kota Efesus. Padahal lokasi dua ini Bapak Ibu ya, kata ahli arkeologi, kalau manusia biasa mau jalan kaki rata-rata berapa kilo? Tadi saya bilang 3,5 bulan untuk dari Makkah ke mana ke sini atau ke Damaskus ya. Walaupun itu 1.200 kilometer. Karena rata-rata seorang biasa bisa jalan kaki rata-rata 11 sampai 13 km, paling maksimal dia bilang 15 sampai 17 km. Dan saya sendiri pernah dari mobil saya ke sana ke pusat kota itu pas 11 km. Ya, 11 km dari ini kalau cari juga di Google sampai ke pusat kota, coba ketik Romantheater atau Cita 11 km. Sama juga Bapak Ibu, salah satu bukti atau tanda masjid yang ada di atas. Apa cerita masjid itu? Masjid yang ada di atas gua ya. Nanti begitu Bapak Ibu keluar bisa kelihatan bekas masjid kecil itu di zaman mereka. Apa kisah masjid itu? Jelas di Al-Quran ya, di surah Al-Kahfi. Kisahnya setelah 7 pemuda itu terbangun dari tidurnya dan salah satu dari mereka pergi ke pasar untuk membawakan mereka makanan ya.
Lalu saat ditemukan maksudnya ya, ketika penjual itu kaget karena pemuda itu pegang mata uang yang sudah lama nggak laku, ada gambar di kianos itu sudah lama mati, sudah 3 tahun yang lalu sudah mati, ya. Lalu mereka nggak percaya dengan cerita bahwa tadi pagi saja saya meninggalkan kota ya. Dan dia juga kaget karena dia lihat banyak perubahan di kota ya waktu dia ke sana ya, karena dia ke sana dengan rasa hati-hati. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف artinya dengan hati-hati mulai syukur Nabi supaya nggak kelihatan oleh pasukan atau masyarakat kota yang zalim mereka ya. Dan ketika ada sama juga beberapa rahib datang saat pemuda ini ditangkap karena penjual itu pikir bahwa pemuda ini menemukan harta ya. Lalu mereka nggak percaya dengan cerita bahwa baru tadi pagi meninggalkan kota. Akhirnya ada beberapa pendeta di versi mereka sudah ada bahwa ada 7 pemuda hilang di Gunung Anggos ya, tapi belum ditemukan sampai sekarang, dan percaya pendeta itu, rahib-rahib itu, bahwa ini termasuk ya 7 pemuda. Lalu waktu dia kesini sama raja yang baru yang saleh, karena sepertinya itu masyarakat Korea yang baru atau setelah mereka terbangun dari dunia masyarakat kota sudah beriman,